Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah. Saya adalah guru DMTS Islamiyah Kuala Kapuas. Selain guru, saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Pontianak tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video pembelajaran saya tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu berilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum memulai pelajaran, lebih dulu kita sama-sama membaca doa. Kemudian absen kehadiran. Yang pertama Ahmad Maulana, Ya. Aisyah, Ajila. Alhamdulillah hari ini berarti sudah hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kita menjaga protokol kesehatan. Sudah pakai masker? Cuci tangan? Nah, kemudian hari ini kita belajar akidah akhlak mengenai adab terpuji kepada diri sendiri, yaitu berilmu. Sebelum kita membahas mengenai apa itu akhlak terpuji kepada diri sendiri tentang berilmu, lebih dulu Ibu mau menanyakan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Siapa yang masih ingat tentang arti beriman kepada hari akhir? Nah, akhlak terpuji kepada diri sendiri. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Ya, akhlak yang baik. Artinya, dalam pembahasan kita hari ini kita membahas tentang akhlak yang baik kepada diri sendiri, berilmu. Jadi berilmu itu merupakan salah satu akhlak yang baik kepada diri sendiri. Ini tujuan pembelajaran nanti yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sebelum memasuki ke materi, Ibu ada sebuah tayangan. Untuk melihat tayangan tersebut, kalian bisa menyaksikan video berikut agar bisa menambah wawasan kita memahami akhlak terpuji kepada diri sendiri tentang berilmu. Coba kita perhatikan sama-sama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking muridnya dia mencari ilmu, sehingga saya mengingatkan sebuah kisah siapa itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar. Nah, tadi kita sudah menyaksikan tayangan mengenai Ibnu Hajar. Dari tayangan tadi, menurut kalian apa yang bisa kalian simpulkan? Atau pikiran kalian apa terhadap tayangan yang baru kita lihat tadi? Apa yang kalian pikirkan? Ya, pertama tadi apa jelas? Sabar dalam proses menuntut ilmu. Apalagi Rana? Jangan menyerah. Yang lain apa lagi? Sabar dalam menuntut ilmu. Siapa lagi yang lain apa lagi? Dari yang tadi. Sabar dalam proses, pantang menyerah. Kemudian sabar menuntut ilmu, apa lagi? Tentang cerita Ibnu Hajar dari tayangan tadi. Menceritakan tentang apa? Ikhlas menjalankannya. Nah, ikhlas menjalani. Dalam hal menuntut ilmu,
kita belajar, tentu kita paham. Berarti apabila kita mengalami kegagalan, kita harus bangkit dari kegagalan itu, terus maju berikhtiar dan berdoa. Nah, itulah yang ingin disampaikan dari cerita tadi. Artinya, dalam suatu hal yang ingin kita dapatkan, contohnya kita ingin berilmu nih, kita harus, diantaranya tadi harus apa? Sabar, kemudian menyerah, semangat. Selanjutnya baru menyerahkan kepada Allah atau bertawakal. Nah, itu tadi cerita mengenai Ibnu Hajar. Dari cerita tadi kita menghubungkannya dengan pelajaran kita, yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, berilmu. Berilmu itu apa? Siapa yang tahu tentang berilmu? Apa berilmu? Manfaat bagi diri sendiri. Hal yang bermanfaat bagi diri sendiri. Apalagi? Bisa menjaga perilaku. Nah, bisa membantu orang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat apa itu berilmu. Pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal berilmu, artinya orang tersebut memiliki kemampuan, keahlian, kecakapan atas sesuatu ilmu tertentu. Yang selanjutnya, ini ada hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, ya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, baik dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Artinya, dari hadis tersebut, kita disuruh untuk berilmu atau memiliki ilmu. 4 golongan manusia tentang ilmu. Yang pertama, golongan manusia tentang ilmu yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Orang yang memiliki ilmu tentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan. Ya, yang lain ada kan lagi. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Maulana bahwa orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu itu orang yang memiliki ilmu dan bisa memanfaatkan ilmunya untuk dirinya dan orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Dalil perintah berilmu. Artinya kita disuruh untuk berilmu. Kalau disuruh berarti hukumnya iya wajib, harus berilmu supaya bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, dalil perintah berilmu di antaranya pada surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, sekarang siapa yang
dan amalan zakat. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk artinya bacakan Aisyah. Masih. Dalam dalil perintah berilmu pada surah Al-Alaq 1 sampai 5. Al-Alaq ini surah yang keberapa diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya, pertama. Pada tanggal 17 Ramadan atau yang sering disebut dengan Nuzulul Quran. Perintah menuntut ilmu dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5. Di sini kita disuruh supaya berilmu itu. Selanjutnya perintah mengenai berilmu pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Majelis apa? Tempat menuntut ilmu. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang berikutnya, bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu ada ciri-cirinya, sehingga kita bisa mengatakan orang itu berilmu, orang itu tidak berilmu. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri itu bahasanya adalah tanda yang bisa kita lihat atau yang membuat kita bisa kenal. Yang pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Ciri-ciri orang yang berilmu yang pertama, menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Ciri yang kedua, semakin berilmu semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Berarti ilmu di sini berfungsi untuk membedakan orang yang baik dan yang buruk. Ilmu itu adalah kemampuan keahlian yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Kemudian dalil mengenai perintah menuntut ilmu adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian cara menuntut ilmu diantaranya berniat dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Menyadari bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Kemudian lagi yang berikutnya, perilaku orang yang berilmu bisa kita lihat tenang dalam mengatasi masalah. Dampak positif dari berilmu antaranya dampaknya kepada dirinya sendiri, memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang ingin ditanyakan tentang pembahasan? Siapa yang ingin bertanya? Ya, Jila, Pak Jila. Ilmu apa yang paling penting harus kita dahului? Mengapa kita disuruh menuntut ilmu? Dan ilmu apa yang penting yang harus didahului? Kita disuruh menuntut ilmu itu perintah dari Allah supaya bisa sesuai sabda Nabi tadi, selama di dunia maka harus memiliki ilmu dunia. Apabila ingin selamat di akhirat maka harus memiliki ilmu akhirat. Bila mau kedua-duanya harus memiliki ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu mana yang harus didahulukan? Yaitu yang berhubungan dengan akhlak dan tauhid. Akhlak itu yaitu ilmu yang berhubungan tentang tata cara sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, dan tauhid itu yang berhubungan dengan keesaan Allah atau ketuhanan. Ada lagi? Saya pahami? Ya. Oh ya, betul. Mengapa ilmu menjadi pembeda orang baik dan orang jahat? Kenapa ilmu itu membedakan orang baik dan orang jahat? Kita bisa membedakan orang
atau jahat dari ciri tingkah laku tindakan orang berilmu. Tadi kan kita sudah mempelajari ciri-ciri perilaku orang yang berilmu itu seperti apa. Nah, sehingga kita tahu bahwa orang yang berilmu itu cenderung tenang, memutuskan masalah dengan bijaksana, sehingga orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bisa dipahami? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Sudah bisa dipahami berarti untuk pelajaran kita hari ini. Bisa? Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bila tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini pelajaran kita hari ini dengan memuji